Bagaimana jika justru saat kamu berhenti peduli, itulah titik di mana dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Bagaimana jika selama ini yang kamu kira membuat dia mencintaimu, perhatianmu, pengorbananmu, kesetiaanmu, justru itulah yang perlahan mendorongnya menjauh? Inilah kenyataan yang jarang diucapkan secara terbuka. Semakin kamu mengejar, semakin dia menjauh. Semakin kamu memohon, semakin turun rasa hormatnya. Dan ketika kamu diam, bukan karena dendam, tapi karena kekuatan batin, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Diam itu menggema lebih keras daripada semua pesan yang pernah kamu kirimkan. Ini bukan soal main tarik ulur, ini soal mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan satu hal yang utama. Kamu bukan budak emosimu. Kamulah penguasa atas mereka. Itulah yang membedakanmu. Itu yang membuatmu kuat. Bersikap tak terikat bukan berarti kamu dingin. Itu berarti kamu punya kejernihan. Dan saat kamu mulai mundur, saat kamu berhenti bereaksi, berhenti peduli dengan cara yang menguras habis dirimu, segalanya mulai berubah. Dia mulai bertanya-tanya, meragukan, bingung. Kenapa? Karena satu hal yang dulu paling pasti, perhatianmu kini menghilang. Ini adalah kisah patah hati yang berubah jadi bara api. Seorang pria yang dulu hancur, kini bangkit kembali, bukan untuk mengejar kembali cinta lamanya, tapi untuk terbang lebih tinggi, hingga sang wanita mulai bertanya-tanya, apa aku dulu pernah benar-benar menjadi hadiah baginya? Kamu ingin dia menyesal telah pergi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan menghilang ke dalam tujuan hidupmu, dan kembali sebagai sosok yang bahkan dia tak kenali lagi. Itulah titik baliknya, itulah kekuatannya, itulah makna sejati dari menjadi stoik. Kalau kamu sudah lelah mengejar bayangan, dan siap merebut kembali kendali atas hidupmu, klik tombol suka itu, subscribe, nyalakan notifikasi, dan tulis di komentar, energi ini milikku, bukan milik mereka. Bagian pertama, jatuhnya harga diri. Semua ini dimulai ketika kamu memberi terlalu banyak. Kamu serahkan segalanya, waktumu, perhatianmu, kesetiaanmu. Kamu tempatkan dia di atas segalanya, sementara dia memperlakukanmu seperti cadangan. Kamu ubah hidupmu demi dia. Balas pesannya secepat kilat. Bahkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu maklumi, kamu biarkan berlalu. Dalam hati kamu berpikir, kalau aku mencintainya lebih keras, dia pasti akan melihat nilai diriku. Tapi kenyataannya, semakin kamu memberi, semakin dia mengabaikan. Semakin kamu tersedia, semakin kamu tak terlihat. Dan inilah kenyataan pahit yang banyak pria tak mau hadapi. Dia tidak pergi karena kamu kurang baik. Dia pergi karena kamu lupa menjadi pria sejati. Kamu lupa menjadi sosok yang kuat, tegas, dan hidup dengan misi yang justru dulu membuatnya tertarik. Kamu mulai berputar di sekelilingnya, menjadikan dia pusat segalanya. Kamu menjadi lembek secara emosional, mental, bahkan spiritual. Bukan lembut yang sehat, tapi lemah karena ketergantungan. Dan dia merasakannya. Wanita mungkin tak mengatakannya secara langsung, tapi mereka bisa merasakan ketika hidupmu mulai berputar hanya di sekitar mereka. Dan ketika itu terjadi, tanpa sadar, mereka mulai mencari pintu keluar. Karena jauh di dalam hati, mereka tidak mencari penurut. Mereka menginginkan pemimpin. Stoicisme bukan soal mematikan perasaan, tapi tentang tidak membiarkan perasaanmu menjadi tuan atas hidupmu. Dan di fase ini, emosimu yang mengambil alih segalanya. Kamu bereaksi terlalu cepat, kamu terlalu banyak berpikir, kamu mengejar pengakuan, bukannya berdiri teguh di atas nilai-nilai yang kamu yakini. Itulah kenapa kamu jatuh. Kamu berhenti memimpin, kamu berhenti memilih dirimu sendiri. Dan dia merespon sebagaimana alam semesta selalu bereaksi ketika keseimbangan terganggu.
dia memperbaikinya, dia pergi. Tapi inilah keindahan dari sebuah kejatuhan. Ia membangunkanmu, ia mengikis ilusi yang kamu pelihara terlalu lama. Ia membuka matamu bahwa memberikan segalanya kepada seseorang yang hanya memberimu remah-remah, bukan cinta. Itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan ketika kamu menyadari itu, disitulah titik kebangkitanmu dimulai. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu. Karena pria yang dulu kamu pertahankan, yang memohon, merendah, mengorbankan segalanya, tidak akan ikut naik bersama dirimu yang baru. Dia mati di sini, dan pria yang lahir menggantikannya. Dia punya standar, dia tahu batas, dia punya misi, dan dia tak lagi mengejar, dia menarik. Bagian kedua, diam yang mengguncang. Berhentilah menjelaskan dirimu. Kamu sudah kirim pesan, panjang, emosional, penuh harapan. Kamu curahkan isi hatimu, berharap dia mengerti, berharap dia kembali. Kamu jelaskan betapa dia berarti, bagaimana seharusnya hubungan ini berjalan, dan betapa kamu hanya ingin penutupan yang pantas. Tapi apa hasilnya? Dia tidak membalas, atau lebih menyakitkan, dia hanya membacanya, lalu diam. Inilah kenyataan pahitnya. Saat seseorang tahu bahwa perhatianmu akan selalu ada, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu, mereka akan berhenti menghargainya. Kamu pikir kata-kata bisa memenangkan dia kembali, tapi pria sejati tidak memohon. Mereka diam, bukan karena sakit hati, bukan untuk memanipulasi, tapi karena mereka akhirnya memahami kekuatan dari menahan diri. Dalam stoicisme, diam bukan berarti kosong. Diam adalah disiplin, diam adalah senjata. Saat kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu, berhenti membuktikan harga dirimu, berhenti memberi akses emosional yang seharusnya dilindungi, dinamika hubungan itu berubah total. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak lagi mengejarku? Diam itu terasa seperti badai yang akan datang, dan disitulah keraguan mulai tumbuh. Karena perempuan tidak terbiasa dengan pria yang benar-benar lepas. Mereka terbiasa dengan pria yang rapuh, yang terus mengejar, yang tak tahan ditinggal. Tapi kamu bukan itu lagi. Kamu tidak mengejar, kamu mengamati, kamu membangun, kamu kembali ke dalam dirimu sendiri dan membiarkan kemajuanmu bicara tanpa suara. Dan saat dia menyadari bahwa kamu tidak lagi memainkan peran lamamu, saat dia melihat bahwa kamu telah menulis ulang skenarionya tanpa dia di dalamnya, disitulah penyesalan mulai muncul perlahan. Berhentilah mengirimkan paragraf panjang ke seseorang yang bahkan tak sudi membaca satu kalimat. Berhentilah membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang dulu sudah memilikinya, lalu membuangnya. Pergilah dalam diam, hilanglah dalam bayangan. Biarkan ketidakhadiranmu berteriak lebih lantang daripada kehadiranmu yang dulu. Bagian ketiga, cermin diri. Jadilah sosok yang dulu dia kira kamu adalah. Dia tidak jatuh cinta pada pria yang membalas pesan dalam 5 detik. Dia tidak jatuh cinta pada pria yang membatalkan semua rencana hanya agar selalu tersedia untuknya. Dia tidak jatuh cinta pada sosok yang terus menanyakan, "Kamu kenapa?" Komponen placement yang mencoba memperbaiki segalanya dan menjadikannya pusat semesta. Tidak, dia jatuh cinta pada versi dirimu sebelum semua itu. Versi yang punya arah, yang punya mimpi, yang matanya menyala penuh tujuan dan tidak butuh disukai agar merasa berharga. Pria itu punya gravitasi. Pria yang dulu kamu tunjukkan di awal, dia punya keunggulan, dia punya edge, dan kamu biarkan dia hilang. Kamu menukarnya dengan kenyamanan, dengan koneksi, dengan rasa aman. Kamu berubah menjadi sosok yang kamu pikir dia inginkan, lembut, selalu setuju, selalu tersedia. Dan saat kamu berubah menjadi itu, kamu jadi terlupakan. Stoicisme mengajarkan bahwa identitas bukan ditentukan oleh perasaanmu, tetapi oleh tindakanmu, terutama saat kamu sedang terluka.
Dan sekarang, di tengah puing-puing hatimu yang hancur, kamu hanya punya dua pilihan. Tetap hancur atau bangun kembali, lebih kuat. Dan kali ini, kamu membangun dengan ketepatan. Kamu tidak hanya kembali menjadi pria yang dulu membuat dia tertarik. Kamu melampauinya. Kamu bekerja dalam diam. Kamu berjuang saat tak ada yang menonton. Kamu terobsesi dengan ketajaman, dengan kemahiran, dengan kedisiplinan. Bukan demi perhatian, bukan demi dia, tapi karena kamu akhirnya ingat siapa dirimu sebenarnya. Cermin yang kamu jadi hancurkan. Karena dirimu yang sejati, yang fokus, stoik, tak tergoyahkan, tidak mengejar. Dia tidak membungkuk, dia tumbuh, dia berkembang, dia menjadi. Dan saat dia melihatnya, saat dia secara tidak sengaja menemukan versi dirimu yang nyaris tak bisa dia kenali lagi, itu tidak hanya akan mengejutkan dia, itu akan menghantui dia. Karena kamu bukan cuma jadi seperti yang dia inginkan, kamu jadi sosok yang tak pernah bisa dia tangani. Bagian 4. Pergeseran. Kamu bukan terapisnya. Dia datang padamu dengan kekacauan, dan kamu kira cinta berarti memperbaikinya. Dia curhat, kamu mendengarkan, dia runtuh. Kamu menopang, dia menyalahkan dunia, lalu akhirnya menyalahkan kamu, dan kamu tetap di sana. Berharap kesabaranmu bisa membuktikan bahwa kamu layak dicintai. Tidak, yang terbukti justru kamu tidak punya batas. Kamu bukan pacarnya, kamu jadi tong sampah emosionalnya, terapis pribadinya, cadangan yang dia hubungi saat segalanya runtuh. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak pernah menghargaimu untuk itu. Ini kenyataan pahitnya. Perempuan tidak menghargai pria yang menyerap semua luka emosional mereka. Mereka menghargai pria yang tahu melindungi kedamaiannya. Stoicisme mengajarkan, kita hanya mengizinkan apa yang pantas masuk ke dalam pikiran dan ruang batin kita. Kamu bisa punya belas kasih, tapi tanpa batas, itu berubah jadi penghancuran diri. Kamu bukan dingin, kamu jelas. Jelas bahwa lukanya bukan tanggung jawabmu untuk sembuhkan. Jelas bahwa tujuan hidupmu bukan menyelamatkan seseorang yang bahkan menolak menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu bukan penyelamat, bukan perisai. Kamu pria dengan misi, dan misi itu butuh fokus. Pergeseran itu terjadi saat kamu berhenti memikul beban emosional yang bukan milikmu. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu. Saat kamu berhenti membiarkan rasa bersalah menahanku dalam peran yang tak pernah kamu setujui untuk mainkan. Disitulah energimu berubah. Dan percayalah, dia akan merasakannya. Dia akan merasakan ketiadaan tenaga emosionalmu. Dia akan merasakan diam di tempat biasanya ada penguatan darimu. Dan itu akan mengguncangnya. Karena sekarang dia harus menatap bayangannya sendiri tanpa kamu lagi memegangkan cermin. Bagian 5. Pengganti. Biarkan dia bertanya-tanya. Dulu dia tahu segalanya tentangmu. Di mana kamu berada? Dengan siapa? Apa yang kamu rasakan? Karena kamu yang memastikan dia tahu. Kamu ingin dia tahu kamu masih peduli, masih ada, masih menunggu. Kamu pikir dengan tetap terlihat, kamu menunjukkan kesetiaan. Kamu pikir terus terlihat artinya kamu masih bernilai. Salah. Itu hanya membuatmu terlalu bisa ditebak. Dan saat seseorang merasa sudah memegang kendalimu, mereka berhenti menghargaimu. Konsistensimu berubah jadi suara latar yang diabaikan. Kamu selalu tersedia. Dan ketersediaan tanpa batas membunuh ketertarikan. Sekarang semuanya berubah. Kamu diam, kamu berhenti muncul di lini masa hidupnya. Kamu berhenti bereaksi terhadap hidupnya seolah kamu masih jadi bagiannya. Kamu berhenti memposting kutipan-kutipan samar, berharap dia menangkap maksudnya. Tidak ada lagi jejak digital, tidak ada lagi expose emosi. Kamu menghilang, bukan untuk memancing reaksi, tapi untuk melindungi kemajuanmu. Disinilah stoicisme terasa berbeda.
Karena pria stoik tidak butuh pengumuman untuk menunjukkan bahwa dia bertumbuh. Dia hanya tumbuh, diam-diam, konsisten, tak terbendung. Dan biasanya setelah itu, yang terjadi nyaris bisa ditebak. Dia mulai bertanya-tanya, dia mulai memeriksa, dia mulai merasakan kehilangan yang tidak pernah dia sangka akan datang. Karena saat dia sadar, kamu tidak lagi mengorbit di dunianya, imajinasinya mulai bekerja. Apa dia sudah bersama orang lain? Apa dia lebih bahagia tanpa aku? Apa dia sedang berubah jadi pria yang dulu aku impikan, tapi kini dengan orang lain? Pikiran itu berputar, cepat, kacau, menyakitkan, karena dia tidak bisa bertanya, dan kamu tidak akan menjawab. Kamu sudah memutus sambungan, kamu jadi tanda tanya yang tak punya jawaban. Tapi kuncinya ini, pengganti itu bukan perempuan lain. Itu adalah tujuan, disiplin, fokus. Itu adalah versi dirimu yang dulu tak sempat dia kenal, karena kamu terlalu sibuk jadi segalanya untuk dia. Kini kamu sudah merebut kembali fokusmu, dan sekarang kamu tak tersentuh. Bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu sedang naik. Pria yang dulu dia remehkan, sudah tidak ada. Bagian 6. Bayangan. Gunakan penolakannya sebagai senjata. Penolakan memang menyakitkan, tak perlu dibungkus manis. Dia pergi, mengabaikan pesanmu, menghantuimu secara emosional, mungkin bahkan menggantimu seolah kamu tidak pernah ada. Dan ya, itu menghancurkanmu, membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri, membuatmu memutar ulang semua kenangan, mencari tahu di mana letak salahnya. Tapi ini kenyataannya, penolakan itu bukan akhir, itu awal. Itu adalah saklar yang menyalakan sesuatu dalam dirimu. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia meninggalkanku? Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa sakit yang dia tinggalkan? Stoicisme tidak mengajarkanmu untuk pura-pura kuat. Ia mengajarkanmu cara menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Kamu ambil energi mentah itu, dan kamu ubah jadi kekuatan. Dan saat kamu berhenti terjerumus, lalu mulai menyusun strategi, kamu jadi berbahaya. Bukan untuk dia, tapi untuk setiap versi dirimu yang dulu pernah puas dengan jadi biasa-biasa saja. Rasa ditolak itu tekanan, itu bahan bakar, itu api yang membangunkanmu lebih pagi, membuatmu lebih fokus, lebih tajam, lebih cepat. Dan sementara dia di luar sana sibuk mengejar distraksi, kamu mengubah luka jadi kemajuan. Disinilah psikologi gelap bermain, karena tak ada yang lebih menempel di benak seseorang daripada orang yang tidak hanya berhasil bangkit, tapi naik level. Saat dia melihatmu lebih kuat, lebih jernih, lebih disiplin, lebih dihormati, lebih dikagumi, itu menggerogoti pikirannya. Karena jauh di lubuk hati, dia tahu, akulah pemicu transformasi ini, dan aku tidak akan pernah jadi bagian dari hasil akhirnya. Bagian 7. Tahta. Ini bukan balas dendam, ini karma. Bukan kutukan, tapi konsekuensi. Berhentilah melihat penolakan itu sebagai hukuman. Mulailah melihatnya sebagai anugerah. Sebuah cetak biru, petunjuk tentang siapa yang sebenarnya harus kamu jadi. Kamu bukan rusak, kamu sedang dibangun ulang. Dan bagian penting dari pembangunan ulang itu adalah merebut kembali waktumu. Dulu, dia menguasai waktumu, pagi harimu, malam harimu, fokusmu. Kamu rela menunda segalanya hanya demi membalas pesannya. Melewatkan gym, menunda pekerjaan, menahan langkah. Semua demi mungkin, demi kita lihat nanti. Kamu memberinya waktumu seolah itu gratis, dan dia menghamburkannya seolah tak berharga. Tapi inilah yang kamu lupa. Perhatian adalah mata uang. Dan dalam mindset stoik, waktumu adalah tahtamu. Jika kamu tidak menjaganya, kamu kehilangan kerajaannya. Dan sekarang setelah dia pergi, kamu akhirnya sadar. Waktu adalah hal paling mahal yang bisa kamu berikan.
dan kamu pernah memberikannya pada orang yang tak pantas menerimanya. Itu berakhir sekarang. Kamu rebut lagi pagi harimu. Kamu kendalikan lagi jadwalmu. Kamu berhenti berkata ya pada hal-hal yang hanya memperlambatmu. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan kenapa kamu tidak tersedia. Kamu hanya tidak tersedia. Karena pria yang punya misi tidak bernegosiasi jadwal dengan orang yang tak pernah memberi tempat untuknya. Dan lalu apa yang terjadi? Dia mulai sadar, bukan hanya kehilanganmu, tapi melihat kamu bergerak. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama saat dia meninggalkanmu. Kamu membangun, kamu mencipta, kamu tumbuh, dan dia tidak diundang. Aksesnya dicabut. Karena ketika pria stoik merebut kembali waktunya, dia menjadi tak tersentuh. Kamu tak lagi bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Kamu bertanya, apa yang aku bangun hari ini? Itu kekuatan, itu kehadiran, itulah cara berpikir raja. Biarkan dia bertanya-tanya kamu di mana. Biarkan dia sadar, dia bukan lagi pusat duniamu. Karena waktumu bukan lagi untuk dibagi, tapi untuk diinvestasikan ke masa depanmu. Bagian 8. Bingkai. Jangan kejar, tarik. Dulu kamu mengejar persetujuannya, perhatiannya, validasi darinya. Setiap langkahmu kamu atur dengan harapan bisa mendekatkannya. Kamu pikir semakin kamu menunjukkan seberapa besar kamu peduli, dia akan bertahan. Salah. Yang terjadi justru sebaliknya. Bingkai berubah. Kamu menyerahkan kekuatanmu, dan dia menggunakannya. Dia yang menentukan irama. Kamu hanya ikut. Dan begitu kamu keluar dari bingkai maskulinmu, dinamikanya runtuh. Karena pada dasarnya, tak ada yang tertarik pada keputusasaan. Yang mereka tarik adalah kepercayaan diri, kemandirian, dan kehadiran. Dalam stoicisme, bingkai adalah segalanya. Kamu tidak bereaksi, kamu merespons. Kamu tidak mengikuti, kamu memimpin. Kamu tidak mengejar, kamu menarik. Dan satu-satunya cara untuk menarik adalah menjadi bernilai. Bukan untuk dia, untuk dirimu sendiri. Kamu kunci fokusmu. Kamu urus tubuhmu, keuanganmu, tujuanmu. Kamu bangun hidup yang begitu penuh dan kuat, hingga siapapun yang ingin masuk ke dalamnya harus membawa sesuatu yang nyata atau akan tertinggal. Dan perlahan, energinya berubah. Dia tak lagi memegang kendali. Dia mulai bertanya, mencari, menjangkau. Karena dia bisa merasakan jarak antara pria yang dulu kamu jadi dan pria yang sekarang kamu wujudkan. Psikologi gelap mengatakan, orang yang lebih sedikit peduli, yang punya kuasa. Tapi kekuatan sejati bukan tentang peduli lebih sedikit, tapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Kamu tidak lagi butuh dia untuk merasa utuh. Kamu tidak lagi menunggu validasi darinya. Kamu tidak mengejar lagi. Bagian 9. Gema. Karena kamu tahu, saat kamu berhenti mengejar, semua yang dia pikir bisa dia kendalikan, lepas dari genggamannya. Kamu adalah bingkai sekarang. Dan jika dia tak bisa menyamai energimu, dia tak pantas duduk di mejamu. Awalnya dia tidak sadar. Kamu menghilang dalam diam, dan dia mengira itu hanya fase. Respon sementara. Dia yakin kamu akan kembali seperti biasa. Mengirim pesan, menanyakan kabar, meninggalkan komentar, menonton story-nya. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu menghilang, bukan karena dendam, tapi karena kekuatan. Dan disitulah dia mulai bergema. Karena perempuan tidak benar-benar merasakan kehadiranmu saat kamu mengejar. Mereka merasakannya justru ketika kamu hilang. Saat validasi berhenti. Saat pesan, selamat pagi, tidak datang lagi. Saat akses yang dulu terbuka lebar, berubah jadi pintu tertutup. Stoicisme mengajarkan, kehadiran bukan soal kebisingan, tapi soal niat. Dulu kamu memberi terlalu banyak dari dirimu, tanpa balasan. Dan sekarang, kamu hilang. Tapi bukan untuk kabur, untuk fokus, untuk tenang, untuk membangun dalam diam. Dan justru diam itulah yang paling bersuara. Karena diam tidak memberi jawaban.
Dia memunculkan pertanyaan. Kenapa dia tidak menghubungi? Apakah dia sudah tidak peduli? Apakah dia benar-benar selesai? Tanpa penutupan, tanpa reaksi, tanpa drama, dia ditinggalkan sendiri bersama Gema. Itulah kekuatan dari ketidakhadiran. Ketika kamu melepaskan, kamu berhenti memberi makan siklusnya. Kamu tarik kembali energimu. Dan saat dia akhirnya sadar apa yang telah hilang, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Karena kamu tidak memilih diam untuk menyakitinya. Kamu memilih diam untuk mendengar suaramu sendiri. Dan sekarang kamu telah menemukannya kembali. Kamu tidak akan menyerahkannya demi siapapun. Biarkan dia merasakan sepi itu. Biarkan dia duduk dalam kehampaan yang dia ciptakan sendiri. Kamu tidak memecahkan keheningan itu. Kalaupun terjadi, itu harus datang dari dia. Kalau dia cukup berani. Bagian 10. Kenaikan. Dia jadi tidak relevan. Dulu, segalanya mengingatkanmu padanya. Lagu, jalanan, aroma. Kamu bangun tidur memikirkan dia sedang apa, dengan siapa. Apakah dia merindukanmu? Setiap momen dibayangi oleh siluetnya. Setiap tempat terasa penuh kenangan. Tapi apa yang dulu kamu tak sadari, pikiran-pikiran itu adalah rantai. Dan sekarang, rantai itu telah kamu putuskan. Karena kamu telah melakukan hal yang jarang dilakukan pria. Kamu naik kelas, kamu naik derajat. Bukan dalam cara yang dangkal atau egois, tapi dalam transformasi yang dalam dan spiritual. Kamu tumbuh, kamu berkembang, kamu naik. Dia tidak lagi berada di atas takhta. Dia bukan lagi pusat dunia. Dia hanya bagian dari masa lalu. Dan itulah transformasi terakhir. Bukan bersikap acuh sebagai taktik, tapi sebagai kebenaran. Kamu tidak lagi mendambakan penutupan. Tidak lagi mengulang-ulang percakapan dalam kepala. Tidak lagi menunggu untuk merasa cukup, terlihat, atau dicintai olehnya. Kenapa? Karena kamu sudah melihat dirimu sendiri. Kamu sudah menghadap cermin dan mengenal dirimu. Kamu telah melakukan prosesnya, latihan fisik, refleksi batin, disiplin, dan pembangunan ulang. Dan saat seorang pria membangun ulang dari luka, ia kembali jadi sosok yang sulit disentuh, sulit digoyahkan, sulit dilupakan. Itulah hadiah dari bertahan melewati api, kejernihan. Dan dari kejernihan itu, muncullah kebebasan. Sekarang dia hanya bisa menatap dari kejauhan. Mungkin dia menghubungi, mungkin tidak. Tapi itu tidak penting, karena kamu tidak bergerak untuk dia lagi. Kesimpulan, ketika kamu tak lagi bergerak untuk siapapun, kamu tidak lagi goyah, kamu tidak lagi berandai-andai. Dia bukan lagi bab yang ingin kamu baca ulang. Dia hanya bagian dari cerita yang membentuk pria seperti kamu hari ini. Dan pria itu tidak tersentuh, bukan karena dia pendendam, tapi karena dia akhirnya tahu nilainya. Sekarang kamu tahu, momen kamu berhenti peduli bukanlah akhir, itu adalah awal. Awal dari evolusimu, dari disiplinmu, dari keheninganmu, dari kebangkitanmu. Ini bukan tentang dia lagi, tidak pernah. Ini tentangmu, tentang pria yang pernah memberi terlalu banyak, kehilangan dirinya sendiri, dan kembali 10 kali lebih tajam. Kamu tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak hancur. Kamu membangun, kamu fokus, kamu memimpin. Dan saat kamu berhenti memusatkan hidupmu pada seseorang yang bahkan tak mampu menangani hatimu, disitulah kamu benar-benar melangkah ke dalam dirimu yang sejati. Dia mungkin menyesal kehilanganmu. Dia mungkin bertanya-tanya. Dia mungkin mencoba kembali, tapi saat itu tiba, itu tidak akan lagi penting, karena versi dirimu yang dulu dia kenal sudah tidak ada. Kamu bukan lagi jaring pengamannya, bukan lagi terapisnya, bukan lagi cermin egonya, bukan lagi rencana cadangannya. Kamu adalah sebuah kekuatan, sebuah bingkai, seorang pria di tahtanya. Dan ketika kamu sampai pada titik lepas sepenuhnya, titik kejernihan total, dia kehilangan kendali selamanya. Inilah jalan stoik, tenang, kuat,
terfokus, dan sepenuhnya tak tersentuh. Kalau ini menusuk ke dalam jiwamu, kalau kamu benar-benar selesai menjadi pria yang hancur dan siap jadi pria yang membangun, tekan tombol like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar, "Aku tidak bergerak untuk siapapun." Terima kasih sudah menyimak Langkah Stoikisme. Di sini kita tidak mengejar, tidak memohon, dan tidak menyerah. Kita bangkit, kita membangun, kita menjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tajam, tetap fokus, dan tetap tak tersentuh.